warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 19 Februari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran masih dikeluhkan oleh masyarakat, meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasinya. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Edi Priyono mengakui terjadinya kekosongan pasokan minyak goreng di banyak minimarket. Hal ini, kata dia, dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang membeli secara berlebihan. Kita tidak menyangkal terjadinya kekosongan stok di banyak minimarket, terutama karena masyarakat banyak yang membeli secara berlebihan di Rabu 16 Februari yang lalu. Ia juga menegaskan kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku utama, yakni CPO di pasar internasional. Harga CPO di luar negeri yang tinggi mendorong produsen untuk mengekspor CPO ke luar negeri, sehingga menyebabkan kenaikan harga CPO di pasar domestik. Nah, pemirsa, apa penyebab langka dan mahalnya minyak goreng? Adakah kartel dan penimbun yang bermain di sana, serta apa solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar ekonomi syariah, Bung Arim Nasim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Baik. Alhamdulillah, baik Bung. Langsung saja ini kan, beberapa bulan terakhir ini kan terjadi kelangkaan minyak goreng. Apakah kelangkaan dari minyak goreng ini terjadi karena kekosongan pasokan ataukah karena faktor yang lain ini? Bagaimana Anda melihatnya ini, Bung Arif? Jadi kalau saya lihat sebenarnya bukan kekosongan pasokan ya dari produksi ya. Karena kalau saya lihat data yang terkait dengan produksi itu relatif stabil ya. Jadi di produksi CPO itu tahun 2020 itu memang lebih tinggi ya dibandingkan 2021, tapi cuma beda sekian ratus ribu ya ton ya kan. Tepatnya itu kan 2021 ini kemarin itu kan produksi CPO itu berada pada level 47 juta ton. Sama saya kira dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau saya melihat dari sisi produksi atau pasokan itu kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan. Justru kalau saya lihat kenapa kemudian harga minyak sekarang naik, itu problemnya itu pasokannya itu mungkin dari produksi minyak gorengnya. Jadi kan kalau kita lihat bahan baku minyak goreng itu kan CPO ya, dan hari ini menurut saya di akhir-akhir tahun ini, tahun 2021, harga CPO dunia itu naik yang sangat tinggi itu kan. Dari yang sebelumnya 715 US dollar per ton, itu naik menjadi 1194 US dollar per ton. Dan kenaikan harga inilah yang menyebabkan para produsen CPO itu kemudian lebih suka mengekspor CPO ini dibandingkan untuk kebutuhan produksi dalam negeri. Dan ini juga confirm dengan data ekspor yang dihasilkan dari CPO ini naik sekitar 52%. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan kelangkaan pasokan dalam artian produksi, tapi memang lebih banyak CPO itu kemudian diekspor ke luar negeri dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri gitu kan. Itu saya lihat ya kan.
Ya, baik, Bung. Lantas kemudian, apakah kelangkaan minyak goreng ini terdapat indikasi yang praktek kartel yang kemudian diduga telah mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng di 1 tahun terakhir? Dan kira-kira dampaknya bagi masyarakat sendiri ini seperti apa, Bung Arif? Dan memang ini sudah terjadi gitu kan sejak beberapa tahun gitu kan, terjadi oligarki lah kalau dengan bahasa tren sekarang ya, kartel atau oligarki yang terkait dengan produksi minyak goreng ini atau produksi CPO, yang ini juga berimbas kepada penguasaan pasar gitu kan. Kalau kita perhatikan kan data yang saya dapatkan, pasar minyak goreng ya itu dikuasai sebanyak 20%, yaitu 4 konglomerat. Ya. Jadi di situ ada grup Wilmar itu kan yang menguasai 29,3%, kemudian ada grup Musimas menguasai 27,6%, ada Sinarmas 9,8%, dan Indofood menguasai pasar 18%. Ya. Karena mereka yang menguasai pasar, tentu mereka yang dengan mudah kan, dengan monopolinya, oligarkinya menentukan harga sesuai dengan ya keinginan mereka gitu kan. Dan kenapa kemudian mereka sampai menguasai pasar? Ini juga tidak lepas juga dari penguasaan mereka terkait dengan kebun kelapa sawit, ya kan, perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 konglomerat, 4 grup tadi itu, mereka memiliki kurang lebih ya, yang ini menjadi dominasi penguasaan perkebunan kelapa sawit yang itu dimiliki oleh 25 perusahaan. Ya. Dan kita lihat kan yang mereka miliki 25 perusahaan tersebut, mereka memiliki 3,4 juta hektar ya kebun kelapa sawit, yang itu yang sudah ditanami, sisanya 2,4 juta itu belum ditanami. Dan ini kan sangat-sangat luar biasa itu kan. Mereka menguasai 50% lebih itu kan perkebunan sawit. Sementara kalau kita lihat BUMN dalam hal ini PTPN ternyata hanya menguasai 5%. Nah, dampak dari oligarki monopoli pasar ini terkait dengan perkebunan sawit maupun juga tadi penguasaan terhadap pasar minyak goreng gitu kan. Inilah yang saya kira akhirnya mereka dengan seenaknya melakukan permainan pasar. Mereka menentukan permainan harga itu kan. Makanya ketika mereka melihat ada keuntungan yang lebih besar jika itu kemudian diekspor gitu kan, maka mereka penuhi ekspor, lebih banyak ekspor dibandingkan untuk memenuhi pasar dalam negeri. Karena itulah konsekuensinya ketika lebih banyak diekspor oleh mereka, maka pasokan pasar dalam negeri kan agak berkurang gitu kan. Dan inilah yang akhirnya ya tidak bisa dihindari adanya kenaikan harga gitu kan. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini saya kira masyarakat yang dirugikan gitu kan, karena mereka harus membayar dengan harga mahal dan juga ngantri gitu kan. Ini kan ironis gitu kan. Negara yang penghasil minyak CPO terbesar di dunia, masyarakatnya harus mengantri mendapatkan dengan harga yang mahal. Saya dapat berita misalnya info harga minyak goreng di Malaysia itu lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia. Ini kan ironis kan, Indonesia yang memiliki jutaan hektar ya sawit tadi dibandingkan dengan Malaysia yang lebih rendah kapasitas atau ininya, ternyata harga yang diberikan atau harga yang harus dibeli oleh masyarakat itu lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia itu kan. Saya dapat info di sana sekitar 9 ribuan per kilogram. Di Indonesia kan normalnya aja 12 ribu, sekarang sempat menyentuh sampai 20 ribu. Ini saya kira yang merugikan masyarakat. Dan dampak dari minyak goreng kan juga melebar ke yang lain.
makanan khas rakyat, misalnya gorengan, ya kan, goreng-gorengan yang biasanya 700 itu sekarang bisa sampai 1000 gitu kan, bahkan lebih gitu kan. Nah ini saya kira akhirnya masyarakat kemudian dirugikan. Dan faktor lain yang saya kira ini tidak terkait dengan minyak langsung, karena penguasaan lahan tadi oleh para kapitalis ya, oleh grup-grup konglomerat tadi terhadap lahan-lahan tadi, pada akhirnya mereka mengelola lahan kan dengan tidak memperhatikan lingkungan hidup. Salah satu dampak yang dihasilkan ini adalah juga banjir kan. Jadi masyarakat itu dirugikan dari berbagai aspek gitu kan, dengan adanya oligarki atau monopoli terhadap pengelolaan atau perkebunan sawit atau pengolahan minyak goreng ini. Itu saya kira ya. Ya, baik Bung. Tadi sedikit Anda sudah menyinggung bagaimana kemudian harga minyak goreng di sini ternyata lebih mahal daripada di Malaysia. Katakanlah seperti itu. Nah, melihat terkait dengan hal tersebut, menurut Anda, bagaimanakah sistem tata niaga dari hulu ke hilir untuk minyak goreng di negeri kita? Apakah pasokan minyak goreng ini nantinya bisa normal kembali atau seperti apa? Dan apakah ke depan ini bisa terjadi siklus kelangkaan minyak goreng yang berkepanjangan begitu? Ya, saya kira kan tergantung tadi oligarki, karena sekarang itu pasar ya, tata niaga pasar minyak goreng dan CVO ini dikuasai oleh para kapitalis tadi, konglomerat tadi, maka mereka yang sebenarnya menentukan harga tadi, gitu kan. Ini kan sudah monopoli kan. Mereka monopoli dari mulai kebun, kemudian produksi, sampai juga kemudian distribusi gitu kan. Sehingga pada akhirnya kalau kita perhatikan, ya mereka lah yang menentukan oligarki itu. Makanya hari ini kita saksikan di tengah rakyat sedang kesulitan, rakyat sedang kemudian menghadapi krisis, ya pandemi, krisis ekonomi, kemudian ditambah lagi sekarang kesulitan minyak goreng, tapi para konglomerat tadi harta mereka itu bertambah meningkat triliunan rupiah. Dari mana? Dari keuntungan yang didapatkan oleh mereka dengan harga jual yang tinggi. Dan ironisnya kalau kita lihat, pemerintah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru malah yang dilakukan oleh pemerintah malah menguntungkan kebijakannya itu para oligarki atau konglomerat yang menguasai sawit tadi. Misalnya kan ada subsidi kan yang diberikan oleh pemerintah agar harga minyak itu kemudian turun kan, dari harga yang 20.000 dijual kemudian agar kembali harga normal ya kan, dalam artian antara 12 sampai 13.000, pemerintah memberikan subsidi yang jumlahnya itu tidak sedikit, 3,1 triliun, dan subsidi itu dinikmati oleh para konglomerat tadi itu kan. Mereka mendapatkan itu ya agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang murah. Tapi ternyata tidak mampu gitu kan. Walaupun sudah digelontorkan dengan subsidi yang cukup besar tadi, 3,1 triliun, harga kan belum betul-betul kembali normal, sementara uang sudah dikeluarkan. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, dampak dari tata niaga yang semeraut ini atau yang dimonopoli oleh konglomerat ini tadi, subsidi juga ternyata hanya diberikan kepada perusahaan minyak goreng kemasan, yang itu tadi penguasanya itu pemiliknya itu para kapitalis. Sementara minyak goreng curah yang itu milik rakyat itu tidak dapat subsidi. Ini kan saya kira ironis. Ini yang terjadi gitu kan. Nah, kalau saya perhatikan tata niaga yang seperti ini yang sudah dikuasai oleh konglomerat, dimonopoli oleh oligarki di bidang sawit ini, ya saya kira sangat mudah lah oleh mereka akan dikendalikan, akan kemudian dipermainkan sesuai dengan kepentingan mereka. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi tata niaga minyak goreng ini sudah sangat tidak sehat karena tadi sudah dikuasai oleh para konglomerat yang mereka mendominasi, menguasai pasar itu kan. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau memang pasar minyak goreng ini didominasi oleh para konglomerat, tadi Anda sedikit menyinggung terkait ada 4 perusahaan. Ini kira-kira tanggapan Anda terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri seperti apa, Bung Ari?
Ya, ini menurut saya ini kan akar masalahnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang salah satu prinsipnya itu adalah liberalisasi yang melahirkan kebebasan hak milik gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan rakyat ya saya kira miris gitu kan. Karena tadi kalau kita lihat rakyat kan harus dipaksa untuk membeli dengan harga minyak dalam konteks minyak ini. Itu kan dengan harga yang mahal. Harga normalnya aja di Indonesia tadi 12.000 itu kan. Apalagi dengan kenaikan CPO sekarang harus sampai 20.000. Ini kan yang dikorbankan itu rakyat. Lagi-lagi rakyat kemudian harus membeli dengan harga yang mahal ya. Nah, kenapa ini terjadi kalau kita lihat sehingga masyarakat harus dibebani dengan harga yang mahal ya kan? Ya karena tadi ini dampak dari penguasaan lahan sawit yang dimiliki oleh para konglomerat tadi gitu kan. Sehingga mereka bebas mengendalikan ya kan harga tersebut. Dan yang menyedihkan juga kalau saya lihat proses mereka untuk mendapatkan lahan itu kadang-kadang juga mulai proses intimidasi gitu kan. Sehingga mereka dengan bebasnya melakukan ekspansi perluasan penguasaan lahan ya. Sama saya kira seperti apa yang sekarang terjadi kasus di Wadas ya terkait dengan kasus tambang andesit ya kan. Itu kan tanah awalnya kan tanah masyarakat yang kemudian akan ambil alih atau dibeli atau bahasanya dibebaskan untuk kepentingan para kapitalis. Rakyat dipaksa gitu kan. Nah, ini juga kasus yang terkait dengan andesit ini sebenarnya sudah lama juga terjadi di perkebunan sawit di mana banyak saya kira para kapitalis mengambil secara paksa kadang-kadang ketika terjadi sengketa lahan antara masyarakat adat kemudian dengan para kapitalis dan pasti yang diuntungkan atau yang dimenangkan biasanya adalah para kapitalis. Maka kalau kita lihat akhirnya mereka semakin lama semakin menumpuk. Seperti yang saya katakan tadi itu kan penguasaan mereka terhadap lahan perkebunan sawit itu sekarang itu kan sudah menyentuh di angka 5,8 juta hektar itu kan. Sementara kita lihat pemerintah BUMN itu hanya memiliki lahan 715.000 hektar PTPN. Sisanya adalah milik rakyat. Ini kan saya kira luar biasa. Dampak dari liberalisasi ya, kebebasan kepemilikan karena kita lihat juga dulunya ini kan milik umum juga. Yang sekarang menjadi lahan-lahan sawit itu kan dulunya itu hutan yang kemudian digunduli, hutan yang kemudian bakar kadang-kadang gitu kan, yang alang-alangnya maksudnya yang kayu besarnya mereka tebang, jadi mereka mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dengan membalak hutan ya, membabat hutan maksudnya ambil mereka kayu, keuntungan mereka dapatkan, setelah itu mereka tanam dengan sawit, mereka juga kemudian mendapatkan untung, sementara apa yang kemudian didapatkan dari rakyat ya tidak lain malapetaka, banjir, dan tadi juga harga minyak ironisnya juga harus mahal. Ini saya kira dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, ya ini tadi sesuatu yang sangat ironis kan, di tengah melimpahnya jutaan hektar sawit yang ada di Indonesia, di tengah melimpahnya produksi CPO dan minyak goreng, tapi karena itu dikuasai segelintir orang yang rakus, yang mereka memang hanya sekedar mengenal untung dan untung, tidak peduli terhadap penderitaan rakyat, akhirnya rakyat selalu akan menjadi korban dari keserakahan para kapitalis ini yang kerjasama tentu dilindungi bahkan di backup oleh rejim yang mereka juga bisa berkuasa, kadang-kadang juga dukungan dari para kapitalis ini. Jadi saya melihat ini adalah mutualisme ya, kerjasama yang buruk gitu kan antara rejim dengan para kapitalis dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam dengan prinsip ekonomi kapitalisnya yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat. Itu yang saya lihat ya kan. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat ini tren kenaikan harga minyak goreng ya, ini dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ini dan belum menunjukkan satu keberhasilan. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal di dalam meredam gejolak dan kelangkaan minyak goreng begitu? Ya, saya kira
sangat nyata kegagalannya dan nggak akan berhasil itu kan. Kalaupun berhasil pasti harus menggelontorkan dana yang sangat besar yang merugikan rakyat juga itu kan. Kenapa? Karena tadi kan akar masalahnya itu adalah minyak sawit ini ya, perkebunannya itu sudah dikuasai oleh para konglomerat, oligarki tadi. Sehingga mereka lah yang memainkan peran itu gitu kan. Jadi peran pemerintah nyaris menurut saya tidak ada itu kan. Bahkan justru kalau kita lihat peran pemerintah itu kebijakan-kebijakannya bukan dalam rangka meredam itu kan. Justru malah lebih banyak menguntungkan para kapitalis tadi itu kan. Ini saya lihat ya kan. Jadi sudah sangat nyata lah kegagalan pemerintah dalam mengurus urusan rakyat. Kenapa mereka gagal mengurus urusan rakyat? Karena kebijakan dan juga polisi kebijakan mereka itu disetir oleh siapa? Ya tadi oligarki atau para kapitalis yang saya kira memonopoli terkait dengan minyak ini. Itu saya kira akar masalahnya itu kan. Adanya monopoli oligarki di perkebunan sawit dan juga produksi minyak sawit yang akhirnya juga menguasai terkait dengan pasar. Itu yang saya lihat ya kan. Ya baik Bung, terakhir Bung, ini kalau kita bicara minyak goreng tampaknya belum juga berhasil ya untuk menurunkan harga minyak goreng. Lantas kemudian bagaimanakah solusi ke depan agar harga minyak goreng ini bisa stabil dan tata niaga minyak goreng menjadi lebih efektif sehingga soal kelangkaan dan juga harga minyak goreng ini dapat segera diatasi, Bung Arin? Ya, kalau menurut saya solusinya ya peran pemerintah yang dominan, ya, peran pemerintah yang dominan yang mengurus urusan terkait dengan rakyat, dalam hal ini kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan minyak goreng tadi. Nah, bagaimana kemudian negara bisa berperan secara optimal? Tentu saya kira hanya syariat Islam yang saya kira bisa mengatasi masalah ini gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan dalam syariat Islam atau ekonomi Islam terkait dengan perkebunan ini itu kan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, maka peran negara nanti harus dominan mengatur termasuk juga tadi ya penguasaan terhadap lahan-lahan perkebunan ini. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Ini kan dampak dari liberalisasi kepemilikan lahan ya kan, yang pada akhirnya itu kan tadi lahan yang begitu luas itu kok bisa dikuasai oleh swasta. Maka menurut saya solusinya kalau ingin memang menyelesaikan dengan tepat dan juga kemudian cepat ya kan, ya regulasi terkait dengan masalah kepemilikan perkebunan sawit ini ya kan. Jadi lahan-lahan perkebunan sawit yang diperoleh para konglomerat dengan cara tidak sah, dengan cara tidak legal, mengambil alih hak milik umum yang tadinya hutan gitu kan, diberikan kepada swasta, ini yang saya kira harus ditinjau ulang gitu kan. Jadi yang pertama itu, karena akar masalahnya itu akan di situ, adanya penguasaan lahan sawit oleh swasta yang akhirnya mereka memonopoli, menguasai pasar, dan akhirnya menentukan harga seenaknya. Maka solusinya ya berarti kembalikan itu, penguasaan itu saya kira pemerintah dalam hal ini wakil rakyat, wakil umat harus saya kira memiliki porsi yang dominan, kan? Bukan berarti swasta tidak boleh berperan, kan? Tapi justru yang harus lebih dominan ini menguasai terkait dengan perkebunan ini, karena awalnya hutan kemudian jadi perkebunan, kan harusnya yang lebih banyak menguasai itu kan pemerintah sebagai wakil umat, wakil rakyat. Nah ini saya kira yang langkah pertama yang harus dilakukan itu memang mau tidak mau harus membenahi terkait dengan regulasi kepemilikan lahan, kepemilikan tanah ini, karena akar masalahnya di sini. Baru setelah itu ya tentu pemerintah itu terjun langsung, di mana BUMN itu sebagai wakil perusahaan milik umum ya, yang nanti menjadi wakil masyarakat ya, wakil rakyat untuk mengelola dan apa istilahnya itu menyediakan kebutuhan masyarakat ya.
dengan mendirikan badan usaha milik negara harus dominan, gitu kan, harus dominan menguasai perkebunan ini. Sekarang bayangkan cuma 5%, gitu kan, mana bisa kemudian berperan, gitu kan. Kenapa? Karena di dalam Islam ini nanti juga kalau kita bicara solusi dalam Islam ya, tidak boleh juga itu menetapkan dengan penetapan harga tertinggi atau harga terendah. Misalnya gini, walaupun juga tidak efektif dan juga tidak akan bisa juga karena yang menguasainya kapitalis, itu kan. Misalnya pemerintah membuat kebijakan agar harga minyak goreng tidak boleh lebih dari 10.000 atau 12.000. Itu kan tidak boleh juga dalam Islam. Solusi seperti itu ya, pembatasan harga ini itu juga tidak diperbolehkan. Makanya solusi yang di dalam Islam yang dibenarkan oleh syariat agar tata niaga minyak ini kemudian menghasilkan harga yang murah, terjangkau oleh rakyat, tidak ada monopoli oleh para kapitalis, maka hilangkan akar masalahnya itu adalah tadi oligarki atau monopoli ya produksi minyak yang dikuasai oleh para konglomerat. Nah, kenapa mereka kemudian bisa memonopoli? Karena tadi mereka menguasai lahan. Kenapa kemudian mereka menguasai lahan? Karena lahan itu mereka kuasai dengan jalan merampas kepemilikan umum, gitu kan, dengan liberalisasi dan paktanisasi pengelolaan sumber daya alam. Jadi itu saya lihat ya. Jadi akar masalahnya itu adalah bagaimana kemudian kita hentikan liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam konteks ini adalah perkebunan ya. Kita tata itu kan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam menurut syariat Islam, di mana salah satunya adalah kalau itu masuk dalam kategori kepemilikan umum, peran negara itu harus dominan ya kan untuk menguasai. Kenapa? Karena fungsi negara dalam sistem ekonomi Islam itu adalah mengurus rakyat dengan paradigma riayah, bukan paradigma bisnis atau mencari keuntungan. Nah, ketika diserahkan ke swasta, paradigma mereka itu kan mencari keuntungan bisnis. Wajar pada akhirnya akan berulang kali rakyat akan mendapatkan harga yang mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu saya kira ya. Ya, baik Bung, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan masukan dan penjelasan dari Anda ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan, sehingga kemudian kasus kelangkaan minyak goreng atau harga minyak goreng yang naik ini bisa segera teratasi, sehingga kemudian masyarakat dan rakyat Indonesia bisa menikmati sumber daya alam di negerinya dengan harga yang murah dan terjangkau pastinya. Terima kasih Bung Arim Nasim telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Oke, sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.